Baik, kita mulai. Tes. Belum boleh ya? Tes. Mic-nya, Om. Enggak. Baik, udah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada bab ke-10, bab seputar adzan. Kita baca beberapa hadis baru kita jelaskan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa'al adhana wa yutiral iqamata. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan qomat, karena azan itu diulang 2 kali, sementara qomat itu tidak diulang. Itulah arti ganjil genap. Artinya setiap lafaz azan itu diulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau qomat tidak. Qomat itu satu kalimat. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Juhaifata Wahb bin Abdullah As-Suwa'i qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kubbatin lahu hamra'a min adam. Qala fa kharaja Bilalun biwudu fa min nadhihin wa na'ilin. Qala fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra hatta ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Qala fatawadda wa adzana Bilalun qala atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas salati hayya 'alal falahi. Thumma rukizat lahu anazatun fataqaddama wa shalla adh-dhuhra wal asra rak'ataini thumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja ila al-madinati. Abu Juhaifa Wahab bin Abdullah As-Suwa'i berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di dalam tenda bundar beliau yang berwarna merah
yang terbuat dari kulit binatang yang telah disamak. Lantas Abu Juhaifah berkata, Bilal lantas keluar dengan membawa air wudu. Ada yang berwudu dengan bekas air wudu Nabi, ada pula yang berwudu dengan bekas air wudu yang lainnya, yang juga bekas air wudu Nabi. Abu Juhaifah berkata, Nabi lantas keluar dengan pakaian merah seolah-olah aku bisa melihat kedua betisnya yang putih. Kemudian juga Abu Juhaifah berkata juga, Nabi lalu berwudu dan Bilal mengumandangkan azan. Kemudian Abu Juhaifah juga berkata, aku pun mengikuti gerakan mulutnya ke sana dan kemari. Maksudnya ke kanan dan ke kiri. Bila Bilal mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, lalu sebuah tombak lantas ditancapkan untuk Nabi. Nabi pun maju ke depan dan mengerjakan salat zuhur dan asar 2 rakaat. Maksudnya qasar dan jama'. Beliau senantiasa mengerjakan 2 rakaat hingga beliau kembali ke kota Madinah. Karena ketika itu beliau sedang safar. Makanya di jama' dan qasar. Syahidnya dalam hadis ini bahwa Bilal melakukan azan dan saat membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Kemudian hadis berikutnya nanti kita jelaskan, kita baca hadisnya dulu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Abdullah ibn Umar meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, sungguh Bilal mengumandangkan azan masih terlalu lama. Artinya beliau azan di azan pertama subuh. Karena subuh ada 2 azan. Bilal di azan pertama. Oleh karena itulah maka selama mendengar azan Bilal silahkan makan dan minum sampai terdengar Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Karena Ibnu Ummi Maktum azan di waktu subuh, sementara Bilal azan di azan pertama subuh. Artinya azan subuh 2 kali, hanya subuh saja yang azan 2 kali. Dan yang terakhir di sini An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang syariat azan, ada beberapa hal yang kita akan sampaikan. Pertama bicara soal fadilahnya dulu. Azan ini secara bahasa menghabarkan sesuatu kepada manusia. Sebagaimana Allah mengatakan wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nas. Dan ini adalah seruan dari Allah dan Rasulnya kepada manusia. Jadi azan itu secara bahasa adalah seruan, ajakan. Maksudnya adalah seruan dan ajakan kepada manusia untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dari sini kita tahu azan itu hanya berlaku di salat yang 5 waktu saja. Adapun salat-salat selain salat 5 waktu tidak disyariatkan azan. Azan itu hanya di salat 5 waktu saja. Adapun hukum azan sendiri, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tetapi yang kuat wallahu alam bahwa hukum azan itu fardu kifayah. Tetapi hukum ini hanya berlaku bagi laki-laki. Wanita tidak diwajibkan ataupun disunnahkan untuk melakukan azan.
Ingat, azan itu hanya berlaku karena azan itu mengeluarkan suara, dan suara perempuan itu dianggap aurat. Makanya hanya berlaku azan itu untuk laki-laki saja. Dan tentunya juga azan memiliki syarat. Pertama, tidak boleh azan kecuali setelah masuk waktu sholat. Sebelum waktu masuk sholat datang, maka tidak boleh azan. Yang kedua, seorang muadzin harus berniat untuk azan supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja niat azan tentu dalam hati. Kemudian yang ketiga, dikumandangkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh azan itu diterjemahkan. Harus menggunakan teks aslinya. Walaupun bisa diterjemahkan, tapi tidak boleh kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang keempat, bahwa tidak boleh seseorang itu ketika mengumandangkan azan sampai terjadi lahan. Apa itu lahan? Lahan itu artinya ucapan-ucapan yang bisa merubah makna. Seperti mamanya Allahu Akbar, dipanjangkan alifnya Allahu Akbar, tidak boleh, karena akan merubah makna. Kalau Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Jadi pertanyaan nantinya. Jadi tidak boleh adalah kesalahan mengucap yang bisa kemudian merubah makna daripada kalimat-kalimat azan. Kemudian yang kelima, lafaz-lafaz azan itu diucapkan sesuai dengan urutan. Tidak boleh diambil tengahnya baru awal baru akhir, atau diambil akhirnya tengah kemudian awal. Ya, sesuai urutan yang diperintahkan lafaz yang diucapkannya itu. Kemudian yang keenam, lafaz-lafaznya diucapkan secara bersambung. Tidak boleh Allahu Akbar kemudian ngambil air dulu, minum dulu, balik lagi. Nah, jadi harus bersambung dari mulai azan sampai akhir, berturut-turut. Kemudian yang nomor 7, yang terakhir, azan diperdengarkan kepada orang yang berada tidak di tempat. Jadi azan diperdengarkan kepada orang yang tidak berada di tempat muadzin. Tapi kalau orang yang sudah berkumpul, memang enggak ada orang lain, ngapain azan, langsung qomat saja. Tapi kalau masih ada orang-orang di luar yang belum hadir, maka baru diseru, dipanggil dengan suara azan. Ini 7 syarat seseorang itu menjadi muadzin. Adapun tentang sifat muadzin sendiri, pertama dia harus seorang muslim. Tidak boleh muadzin itu kafir. Dia harus muslim. Yang kedua, seorang muadzin itu harus adil dan amanah, tahu kapan waktu salat. Jangan di luar waktu salat azan dia, ngagetin orang. Jam 9 azan, kan ngagetin orang. Nanti semua datang ke masjid. Giliran jam 12 azan tak datang pula. Ya. Jadi azan itu harus, muadzinnya harus amanah dan adil. Yang kedua, yang ketiga, ikhlas karena mengharap wajah Allah. Muadzin harus ikhlas, bukan karena mengambil sebuah upah dari azannya, kecuali karena diberi hadiah mungkin. Tapi kalau niatnya karena ingin mencari uang, sebaiknya jangan mencari pekerjaan muadzin. Kemudian yang keempat, memiliki suara yang bagus. Memiliki suara yang bagus, yang lantang, supaya menjadikan orang yang terpanggil azan itu mau datang ke masjid. Kemudian yang kelima, mengetahui kapan masuknya waktu salat.
Jangan sampai kemudian tidak tahu kapan masuknya waktu salat. Dan sekarang Allah mudahkan dengan adanya jadwal pemerintah. Duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya subuh jam sekian. Artinya bagi muadzin sekarang tidak perlu melihat bancret, kata orang dulu itu, diletakkan satu tombak kemudian lihat bayangan matahari, tidak perlu. Apalagi di zaman sekarang juga kalau dibuat kayak gitu nggak paham juga. Makanya kalau sudah pemerintah mempermudah, ikut saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa hal yang disyariatkan juga dalam tata cara azan. Pertama, azan dalam keadaan suci. Walaupun ini sunnah saja. Artinya walaupun dia tidak suci, tidak sempat berwudu kemudian azan, sah-sah saja azannya. Tapi sebaiknya azan dalam kondisi suci. Yang kedua yang disyariatkan atau disunnahkan, azan itu harus menghadap kiblat. Tapi kalaupun tidak menghadap kiblat, ya tetap sah saja azannya. Kemudian yang ketiga, dalam posisi berdiri, bukan duduk. Dan itu sunnah hukumnya. Karena Nabi SAW menyebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ketika Bilal hendak azan, apa kata Rasul? Qum ya Bilal, berdirilah wahai Bilal. Jadi azan itu dalam posisi berdiri. Kemudian juga memasukkan jari ke lubang telinga, karena dia akan berteriak, supaya telinga dia sendiri tidak kepakikan dengan suaranya. Dan ini perbuatan yang biasa dilakukan oleh sahabat Bilal, meletakkan ujung jari telunjuk ke lubang telinga. Kemudian yang kelima, menyambung tiap dua takbir. Artinya menyambung kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh ada jeda ketika dalam sambungan itu. Dalam pengulangan tidak boleh ada jedanya, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, diam dulu, Allahu Akbar. Enggak boleh ada jeda seperti itu. Harus menyambung. Kemudian yang keenam, menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri, seperti yang hadis yang kita baca di sini, hadis daripada Abu Juhaifah tadi, di mana Bilal saat membaca hayya 'alas shalah, beliau mengarahkan pipinya ke arah kanan. Jadi gini, hayya 'alas shalah gitu ya. Ketika hayya 'alal falah dia ke kiri, hayya 'alal falah gitu ya. Jadi ditengokkan ke kiri dan ke kanan dalam hayya 'alataini. Kemudian yang terakhir, menambahkan as-salatu khairum minan naum pada azan subuh. Itu namanya sunnah-sunnah dalam azan. Baik, kita akan membahas tentang keutamaan azan yang sangat luar biasa. Makanya kalau ibu punya suami dan dia seorang muadzin, berbahagialah. Atau dari sekarang latih anak-anak ibu untuk menjadi seorang muadzin, karena pahalanya luar biasa. Lalu apa saja pahala yang akan didapatkan seorang muadzin itu? Pertama, muadzin itu akan mendapatkan leher panjang pada hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Seorang muadzin itu memiliki leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat. Apa makna panjang leher di sini? Apakah leher yang panjang kayak jerapah begitu? Diambil kepada hakikatnya. Ada yang mengatakan ini bentuk kias, majaz. Maksudnya leher panjang itu di mana muadzin memiliki kedudukan tinggi di tengah-tengah manusia kelak di padang mahsyar pada hari kiamat. Dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi sehingga Rasul membahasakan dengan panjangnya leher kelak pada hari kiamat. Tapi ada juga yang mengatakan ya panjang leher, ya panjang leher, di mana panjangnya leher itu akan menyelamatkan dia dari banjir keringat pada hari kiamat.
Karena seseorang kalau terendam air hanya sampai bahu saja, umpamanya ada kolam renang, dalamnya hanya sampai bahu saja, kan tidak merepotkan kita. Karena leher ke kepala belum tenggelam. Tapi kalau sudah kedalaman air itu sampai melewati kepala, itu kan merepotkan. Pasti dia tidak akan tenang gitu ya. Jadi seorang muadzin akan mendapatkan ketenangan pada hari kiamat, tidak takut tenggelam dengan keringatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, suara azan dari muadzin itu mampu mengusir setan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa la ghuduratun hatta yasma'a at-ta'dhina fa idza qada an-nidaa aqbal hatta idza thuwiba bis-salati adbar hatta idza qada at-tathbiba aqbal hatta yahdhira bainal mar'i wa nafsi yakhtira bainal mar'i wa nafsi yaqulu udhkur kada lima lam yadhkur lima lam yadhkur hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla." Jika dikumandangkan azan, kata Nabi, maksudnya untuk salat, maka syaitan akan lari dan ia memiliki suara buang air kecil sampai dia tidak mampu mendengar suara azan. Bahasanya terkentut-kentut karena ketakutan. Ya. Dari sini kita tahu rupanya setan kentut juga, kayak manusia ya. Cuman tidak kedengaran gimana suaranya. Kalau kita kan macam-macam ya, ada yang ada ledakan, ada yang enggak gitu. Tapi di sini zurat itu artinya suara kentut yang memiliki suara. Ya tentu suaranya didengar di kalangan mereka saja. Kita hanya beriman bahwa Nabi mengatakan mereka lari terkentut-kentut. Bahasa Arabnya zurat. Zurat dengan fusa berbeda. Kalau fusa itu kentut tanpa ada suara, sebut fusa dalam bahasa Arab. Kalau dhurat itu kentut yang ada ledakan. Jika selesai azan, maka ia datang kembali sampai jika diiqamahkan untuk salat, maka ia akan lari lagi hingga iqamah selesai. Setelah iqamah selesai, maka ia akan datang lagi kembali hingga membisikkan di antara seseorang dengan hatinya. Setan akan berkata, ingat ini, ingat itu dalam salat kita, untuk sesuatu yang belum pernah diingat sebelumnya, sehingga seseorang berada dalam keadaan tidak tahu jumlah rakaat salatnya karena diganggu oleh setan. Jadi setan takut dengan suara azan dan suara qomat, mereka akan lari. Tapi kalau sudah tidak azan dan qomat, maka mereka akan datang lagi dan menggoda orang yang salat. Salah satu godaannya adalah memberikan waswas. Sebelum sholat ibu tidak ingat apa-apa, taruh dompet lupa. Ketika sholat, oh ingat dia, dompetnya di bawah jok motor. Baru kemudian dia mikir, di mana diambil orang nanti, diambil dia orang. Akhirnya melupakan rakaat sholatnya, ingat dengan dompetnya. Begitulah setan mengganggu sholat kita. Jadi antara fadilah azan, suara muadzin itu sangat ditakuti setan. Yang ketiga, jika manusia mengetahui apa pahala yang terkandung dalam suara azan itu, niscaya mereka pasti akan berebut menjadi muadzin. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fi al-atamati was-subhi la atauhuma walau habwan." Kata Nabi, jika manusia mengetahui kandungan pahala besar dalam azan itu, ataupun dalam berdiri saf pertama dalam salat, niscaya mereka
akan saling mengundi untuk merekalah yang paling depan melakukannya. Kemudian Nabi juga mengatakan, jika mereka manusia mengetahui apa yang ada dalam bersegeranya berangkat menuju masjid, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba mendatangi masjid. Jika manusia mengetahui pahala yang besar yang ada pada solat isya dan juga solat subuh, maka niscaya mereka akan mendatangi kedua solat tersebut walaupun dengan cara merangkak dari rumahnya. Syahidnya di sini, kalau seandainya manusia tahu kandungan pahala azan, tentu manusia akan berlomba-lomba walaupun saling mengundi. Jadi kalau ada orang yang sudah pegang mic mau azan, kita datang, sudah saya aja yang azan, saya kasih kamu 100.000 pulang sana. Nanti datang yang lain, udah saya saja, saya kasih kamu 1 juta biar saya ngazan. Kalau orang tahu maksudnya ya, cuman kan orang tidak tahu bahwa di balik azan itu ada pahala besar. Makanya saling dorong, antum saja, kamu saja, kan itu. Jadi lihat bagaimana pahala seorang muadzin itu, sampai Rasul mengibaratkan kalau orang tahu isi pahalanya, tentu manusia siap mengundi untuk menjadi muadzin. Kemudian yang keempat, suara muadzin itu didengar oleh segala sesuatu, dan semua yang mendengar suara azan itu kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi di hadapan Allah karena azannya. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata kepada Abdullah ibn Abdurrahman bin Abi Salsa'ah Al-Ansari, apa kata Sayyid Al-Khudri? Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata, fa idza kunta fi ghanamika aw bi badiyatika fa'adzin bis salati farfa sautaka bin nidai fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri menasihati Abdullah bin Abdurrahman, sesungguhnya saya melihat kamu menyukai kambing dan daerah pedalaman, maksudnya padang pasir. Maka jika kamu berada di antara kambing-kambingmu atau di pedalaman, lalu engkau mengumandangkan suara azan, maka keraskanlah suaramu dengan azan tersebut, karena sesungguhnya tidaklah mendengar suara muadzin apakah jin, manusia atau apapun binatang dan yang semacamnya, kecuali akan bersaksi untukmu pada hari kiamat. Abu Sa'id mengatakan, sungguh yang demikian ini aku mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana keistimewaan seorang muadzin. Berarti semakin kencang azannya, semakin banyak manusia yang mendengarkannya, atau jin yang mendengarkannya, atau binatang yang mendengarkannya, maka semakin banyak saksi dia pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, muadzin atau orang yang azan itu akan diampuni dosa-dosanya sesuai dengan suaranya dan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang salat bersamanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bara bin Azib, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam wal muadzin yughfaru lahu bimaddi sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mithlu ajrin man sallama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya akan bersalawat untuk siapa? Untuk orang-orang yang berada di saf yang terdepan dan juga muadzin, di mana muadzin akan diampuni dosa-dosanya sepanjang suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, baik benda basah atau kering, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Artinya semakin banyak yang datang ke masjid karena panggilannya,
sebanyak jamaah itulah pahala yang akan diterima muadzin. Makin banyak jamaahnya, makin banyak pahalanya. Belum lagi suaranya yang melengking dan jauh jaraknya itu akan mengampuni dosa-dosanya, dan setiap yang mendengarkannya akan siap menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keenam, Nabi SAW mendoakan secara khusus ampunan kepada para muadzin. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasul bersabda, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Kata Nabi, imam adalah penanggung jawab, tetapi muadzin adalah yang diberikan amanah. Kemudian Rasul mendoakan, ya Allah, berikan petunjuk kepada para imam dan ampunilah dosa-dosa para muadzin. Lihat, Rasul mendoakan khusus kepada para muadzin. Kemudian yang nomor 7, muadzin diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan kelak dia akan mendapatkan jaminan masuk surga. Uqbah ibn Amir radhiyallahu an berkata, Rasul bersabda, ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si satiyatin bi jabalin yu'adhinu bis salati wa yusalli, fa yaqulu Allahu azza wa jalla unzur ila abdi hadha yu'adhin wa yuqimus salata ya khafu minni faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Dalam hadis Uqbah bin Amir, Rasul mengatakan, Rabb kalian begitu takjub terhadap si pengembala kambing di atas puncak gunung, yang tiba-tiba ketika datang waktu solat dia adzan sendiri, kemudian solat sendiri, kemudian dia pun memperbaiki solatnya. Lalu Allah berfirman, lihatlah hambaku yang di gunung itu, ia adzan sendiri, ia menegakkan sendiri solatnya karena takut kepadaku. Oleh karenanya aku akan ampuni dosa-dosanya dan aku masukkan ia ke dalam surga. Lihat, artinya tidak masalah seseorang yang sholat sendirian, seorang laki-laki yang sholat sendirian, entah di tengah hutan, entah di tengah padang pasir, entah di atas bukit atau di atas gunung atau di dalam lembah, walaupun tidak ada orang, azan saja. Karena belum tentu juga ketika tidak ada manusia yang mendengarkan, toh di sana juga ada bangsa jin yang mendengarkan. Maka seseorang boleh azan sendiri untuk sholat sendiri. Bagi orang-orang yang kondisinya mungkin di tengah-tengah hutan belantara, di atas gunung dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara fadilah muazzin ini yang ke-8, bahwa muadzin ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat pada hari kiamat dengan azannya. Salah satunya hadis yang tadi saya sebutkan di awal tentang para muadzin itu akan dipanjangkan lehernya. Lah, salah satu penafsirannya, maksudnya panjang leher di sini artinya diselamatkan oleh Allah dari tenggelamnya keringat penduduk mahsyar. Diselamatkan dengan lehernya yang panjang itu. Ya, dan itu bentuk syafaat. Diuntungkan oleh suara adzan yang dikumandangkannya kelak pada hari kiamat. Dan ini bentuk syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para muadzin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagi orang-orang yang mendengar suara azan, seperti ibulah pemain di rumah mendengar suara azan, maka kok makin panas saja nih ya, makin geser-geser ke sana pula. Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang kemudian idza sami'tum al-muadzin yu'adzin, apabila seorang muadzin mengumandangkan adzan, Allahu akbar, Allahu akbar,
Faqala ahadukum, maka salah seorang di antara kalian juga mengulang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ibu kalau mendengar suara azan dari rumah, maka ibu jawablah suara azan seperti lafaz-lafaz yang dikumandangkan muadzin. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ibu katakan asyhadu an la ilaha illallah, sampai kepada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka jawabannya berbeda. Rasul mengajarkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Rasul di ujung hadis mengatakan, ya, barang siapa yang mengikuti suara azan tadi min qalbihi, dari hatinya penuh dengan keikhlasan, dakhalal jannah, maka bagi para pendengar azan juga akan diberikan jaminan masuk surga. Dan itu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya banyak lagi hukum-hukum seputar azan ini secara globalnya seperti itu, bahwa azan itu hanya sunnah bagi laki-laki. Wallahu alam, saya kira cukup khulasah daripada bab azan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau enggak ada, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.